Seiring meningkatnya jumlah penduduk, permintaan atas seafood juga semakin lama semakin meningkat. Miliaran orang di dunia ini bergantung pada seafood sebagai sumber utama protein. Namun disadari atau tidak, stok ikan yang tersedia setiap harinya berkurang karena permintaan konsumen tidak sebanding dengan tingkat perkembangbiakan ikan. Ini dibuktikan dengan lokasi penangkapan ikan para nelayan semakin jauh. Jika awalnya nelayan hanya menangkap ikan yang lokasinya tak jauh dari pantai, kini mereka harus mencari di daerah yang cukup jauh hingga di perairan dalam. Daerah penangkapannya di mana, Pak? Daerah perairan Laut Banda, Maluku. Jenis ikan yang biasa ditangkap itu Pak apa? Cakalang, babi tuna. Biasanya kalau satu kali melaut gitu Pak, biasanya dapat hasilnya berapa? Kadang juga, kadang biasa. Kalau hasilnya biasa dapat biasa 2 ton, 3 ton. Itu berapa lama di laut Pak? Sampai 1 minggu. 1 minggu Pak? 1 minggu itu Pak di laut? Iya. Kadang biasa lewat, biasa sampai 15 hari juga. Jadi kalau di perjalanan gitu Pak, ikannya di es gitu Pak? Iya pakai es. Selain para nelayan yang menyadari hal ini, pemilik usaha ikan berskala besar juga mulai menyadari penurunan populasi ikan di laut. PT Cilacap Samudra Fishing misalnya, awalnya wilayah tangkapan mereka hanya di sekitar Pulau Jawa dan sekitarnya, namun kini berpindah ke perairan Banda. Jarak antara lokasi pabrik pengolahan ikan yang jauh dari wilayah tangkapan mereka memaksa perusahaan ini harus membangun cabang perusahaan di Kota Kendari guna bisa menghemat biaya operasional sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan mereka. Memang data statistik menunjukkan bahwa tingkat perkembangan produksi ikan yang ada di wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra setiap tahunnya masih menunjukkan adanya tren peningkatan produksi. Tetapi wilayah tangkap nelayan justru semakin jauh. Memang kalau kita lihat dari data-data statistik, perkembangan produksi sekarang masih trennya masih stabil, artinya dari tahun ke tahun itu masih tetap ada peningkatan. Tetapi kalau kita lihat dari wilayah-wilayah pengelolaan penangkapan ikan itu, ternyata itu sudah semakin hari semakin jauh daerah tangkapan. Menurut Dekan Fakultas Perikanan Unhalu Laode Muhammad Aslan, produksi ikan di Sulawesi Tenggara masih meningkat. Hanya saja daerah tangkapan ikan nelayan semakin jauh karena ikan yang tersedia di daerah sekitar pantai sudah habis. Penelitian tentang pendugaan populasi ikan itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya di Bapeda Provinsi, supaya ini jadi perhatian, mengingat pernyataan dari Pak Kadis indikator bahwa over eksploitasi itu sudah jelas ada kecenderungan dengan jauhnya nelayan kita sebenarnya tanda awal bahwa ikan kita sudah berkurang. Jadi itu saja, kalau kita belum teliti sudah kita yakin bahwa ikan kita sudah berkurang, itu pasti. Penurunan tingkat populasi ikan umumnya disebabkan eksploitasi perikanan yang cenderung berlebihan. Ini disebabkan adanya asumsi bahwa sumber daya laut khususnya ikan tidak akan pernah habis. Masih ada sebagian nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga tingkat perkembangbiakan ikan menjadi terganggu. Berkurangnya populasi ikan yang ada di hampir seluruh belahan dunia telah menimbulkan kekhawatiran besar atas munculnya krisis pangan. Sehingga beberapa perusahaan besar di Uni Eropa mulai memberlakukan ketentuan kewajiban sertifikasi terhadap produk perikanan hasil tangkapan yang diekspor di negara mereka. Ada sertifikasi yang selama ini yang mulai menjadi
tren, yaitu adalah sertifikasi mengenai keberlanjutan mengenai sumber daya ikan itu sendiri ya. Nah itu sertifikasi itu namanya sertifikasi eco-label gitu. Nah kenapa sampai penting? Karena selama ini mungkin orang berpikirnya untuk makan ikan itu harus sehat, itu sudah menjadi utama ya, tujuan utama. Tapi kemudian berikutnya adalah bahwa apakah ada jaminan nggak bahwa sumber daya ikan kita itu sampai ke depan bisa kita makan terus karena sumber dayanya sudah turun ya. Sertifikasi produk perikanan tangkap ini sudah dituangkan dalam Illegal, Unreported, Unregulated Fishing atau IUU Fishing. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kelautan dan Perikanan selama ini sudah menerapkan ketentuan sertifikasi perikanan tangkap. Hanya saja sertifikasi hanya dilakukan untuk produk akhir. Sementara yang ditekankan perusahaan besar di Uni Eropa, ketentuan sertifikasi dimulai pada proses penangkapan hingga pemasaran. Terkait dengan masalah sertifikasi, di Sulawesi Tenggara ini perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya kita ini sejak dari tahun 80 kita sudah melakukan sertifikasi. Tetapi itu masih terbatas kepada produk-produk akhir. Artinya kita baru melihat sebatas pada produk akhirnya. Ombak merayap, hamparan pasir, rasa panas menyengat. Kewajiban sertifikasi yang tertuang dalam IUU Fishing adalah salah satu strategi untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan di seluruh belahan dunia. Program sertifikasi perikanan tangkap yang digagas perusahaan besar pengolahan ikan di Uni Eropa hanyalah satu upaya yang digunakan untuk menjamin ketersediaan pasokan ikan. Sehingga dibutuhkan partisipasi dan dukungan seluruh komponen masyarakat, khususnya para nelayan, dengan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kita tentunya tidak menghendaki jika anak cucu kita kelak tidak bisa mendapatkan kebutuhan protein ikan yang timbul karena hanya ulah kita sendiri. Apalagi tingkat perkembangbiakan ikan kini tidak sebanding dengan jumlah permintaan konsumen. Seperti restui jalan nelayan, gurau mereka memang akrab dengan alam.